Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam belajar. Baik, kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid yang ketiga. Kita masuk pada pembahasan mubtada. Baik, silakan dibuka pembahasan macam-macam mubtada. Ya, di kitab Ana terdapat di halaman 15. Di halaman 15. Ya, qala al-muallif rahimahullah aqsamul mubtada'i. Ya, macam-macam mubtada, ada sharih, ada dhamir, ada muawwal. Ya, sama seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sharih artinya mubtada itu jelas, nampak di dalam kalimat muncul, bukan sebagai kata ganti. Adapun dhamir itu berupa kata ganti, muawwal berupa frase susunan dua kata biasanya. Susunan dua kata yang bisa ditakwil. Muawwal artinya bisa ditakwil, bisa diubah ke bentuk masdar sorehnya, ke bentuk masdar aslinya. Baik, kita baca di sini. Yanqasimul mubtada'u ila salasati aqsamin. Mubtada terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama sore, contohnya mislu wallahu ala kulli syai'in qadirun. Ya, Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka di sini mubtada'nya adalah lafaz jalalah Allah marfu dengan akhiran dhamma. Yang kedua dhamir, ad-dhamiru contohnya mislu anta rabbi wa ana 'abduka. Ini kalau yang pertama tadi wallahu ala kulli syai'in qadir itu ayat Qur'annya. Adapun ini anta rabbi wa ana 'abduka, ini potongan apa? Bacaan zikir ya. Eh, Zikir pagi petang juga ada di sini di bacaan ini, atau ini bacaan dari Sayyidul Istighfar ya. Bacaan dari zikir atau istighfar wirid ya, yang sayyid, yang paling bagus, paling terbaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka, gitu kan. Wa ana ala ahdika dan seterusnya. Anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Maka di sini anta dan ana di situ, khususnya anta ya, dia sebagai mubtada yang berupa kata ganti. Nanti i'rabnya dia eh, ya mubtadaun fi mahalli raf'in, gitu ya, bukan marfu tapi fi mahalli raf'in mabni atas fathah. Kemudian wa kadzalikal mabniyatu, demikian juga eh, isim-isim mabni selain dhamir. Ya, ada hadza di situ, isim isyarah, kata tunjuk. Hadza khalqullah. Ya, khalqullah. Ini merupakan ciptaan Allah. Mana mubtadanya hadza? Marfu, ya bukan marfu, fi mahalli raf'in mabni atas sukun ya, sebagai mubtada. Berikutnya walladzina amanu apa? Walladzina amanu asyadda hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu apa? Asyaddu ya, asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu apa? Paling besar cintanya kepada Allah. Paling besar cintanya kepada Allah. Mana mubtada'nya? Alladzina isim mausul, dia fi mahalli raf'in marfu, bukan marfu tadi, fi mahalli raf'in mabni atas apa di situ? Fathah ya, alladzina. Baik, kemudian ini juga ayat Quran. Yang berikutnya ada isim syarat, sebab akibat. Barang siapa demikian, maka demikian. Man yarzuqukum minas sama. Oh, ini enggak. Ini bukan syarat. Ini apa? Istifham ya. Man yarzuqukum minas sama'i, siapakah yang mampu memberikan rizki kepadamu dari langit? Nah, ini namanya man istifham. Kata tanya. Mana mubtada'nya?
Ya mubtada'nya jelas ya, adalah ma. I'rabnya gimana ma i'rabnya? Dia fi mahalli raf'in ya, mabni atas sukun. Mubtada. Kemudian yang ketiga kondisi muawwal. Ada frase-frase itu susunan kata yang belum membentuk kalimat sempurna, belum ya, belum membentuk kalimat sempurna. Dan dia tersusun dari dua atau lebih kata dalam satu kedudukan yang sama. Nah, ini namanya frase. Nanti ada lagi istilahnya klausa. Kalau klausa itu susunan kata ya lebih panjang dari frase dan sudah membentuk kalimat sempurna. Bisa lebih panjang dari frase. Bedanya itu ya. Al-mu'awwal contohnya mislu an wa antasumu khairul lakum. Apa tafsirnya? Ai itu harfu tafsir. Maksudnya adalah wasiyamukum. Lihat di sini frase an ketemu tasumu. Ini namanya frase. An ketemu tasumu. Awalnya tasumuna. Kalian berpuasa. Gimana cara mentakwilnya? Mudah. Cara mentakwilnya adalah lihat fiilnya tasumu atau tasumuna. Ambil bentuk masdar sorehnya. Bagaimana caranya? Kita tasrif. Ingat tasrifnya. Ya. Soma yasumu siyaman. Nah gitu ya. Tasrif kayak kata bayak tubuh kitaban. Di tasrif dulu. Dibayangkan. Cari bentuk masdar sorehnya. Sudah. Apa dari tasumu muncul siyam. Ya. Kemudian siyam ini diharokati apa akhirannya, mau dibuat marfu, mansub atau majrur tergantung kedudukannya dalam kalimat. Lihat lafaz, lihat frase antasumu. Antasumu berada di awal kalimat berarti kemungkinan menjadi mubtada sehingga siamnya dibaca marfu. Siamu. Kemudian kumnya dari mana? Kumnya adalah fa'il dari tasumu atau tasumuna. Caranya gitu. Fa'il dari tasumuna adalah takdirnya domir antum, ya kan? Sudah? Antum adalah domir rofa munfasil. Tidak mungkin dong ditempelkan langsung ke siamu. Misalnya siamu antum gitu. Nggak bisa kan? Maka harus diubah ke bentuk domir muttasil jar. Domir muttasil jar. Jadi menjadi siamuku. Itu prosesnya. Ya, artinya siamukum khairul lakum. Puasa bagimu adalah itu apa baik ya, itulah yang terbaik. Wa antasumu khairul lakum. Baik. Nah, ini namanya muawwal. Kemudian kita masuk mubtada. Ini ada kondisi spesial, kondisi khusus mubtada yang tidak mengandung khobar. Mubtadanya tidak mengandung khobar, kok bisa? Nah, kita lihat apa syarat-syaratnya. Silakan dibaca. Assalamualaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-mubtada'u as-sifatu wal mushtaqu qad yurfa'ul wasfu bil ibtida'i in lam yutabiq mausufahu tathniyatan aw jam'an fala yahtaju ila khabarin bal yuktafa bil yuktafa ya Ustaz? Ya, yaktafi juga bisa. Assalamualaikum bal yuktafa aw yaktafi bil fa'ili aw na'ibihi fayakunu marfu'an bihi saddan masaddal khabari bi syarti an yataqaddamal wasfu nafyun aw istifhamun nahwu amusafirun akhawaka anajihun waladaka ma makruhun al mukhlisuna ma maghlubun atba'uka. Baik, syukur dulu jazakallahu khairan. Ya. Ya, perhatikan di sini. Ini ada faedah bagus ya, dan tapi ini jarang terjadi. Al-mubtada as-sifah, jadi maksudnya mubtada yang mengandung sifat, berarti bentuknya sudah kebayang ya. Kalau mubtada mengandung sifat, berarti bentuknya bisa itu isim fa'il atau isim maf'ul. Wal mustaq maksudnya adalah mubtadanya itu mengandung sifat berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Wal mustaq itu berarti punya turunan ya.
bukan lafadz yang kaku ya. Dia punya bentuk tasrifnya. Dan kita baca qad yurfa'ul wasfu. Terkadang qad bertemu fi'il mudhari maka maknanya ditaklil ya. Maknanya terkadang, bukan sering. Qad yurfa'ul wasfu bil ibtida'i. Terkadang mubtada itu berupa sifat yang kemudian dirofa'kan. In lam yutabik mausufahu. Ketika apa? Ketika tidak cocok dengan yang disifatinya. Dalam hal apa tidak cocoknya? Dalam hal bilangan. Tasniyatan au jam'a. Maksudnya gini. Mubtada'nya mufrad berupa sifat ini ya. Nanti setelahnya itu musanna atau jama'. Gitu. Tasniyah atau jama'. Fala yahtaju ila khabarin bal yaktafi bil fa'ili au naibihi. Sehingga tidak butuh, mubtada'nya enggak butuh khabar dikarenakan sudah cukup dengan fa'il atau naibul fa'il. Jadi yang ada mubtada'nya ini, sifat ini, isim fa'il atau isim maf'ul ini membutuhkannya fa'il atau naibul fa'il. Kok bisa? Ini berhubungan dengan bab isim yang mengandung perbuatannya. Isim-isim, lafaz-lafaz isim yang mengandung makna fi'il. Ingat ada pembahasan itu, isim-isim yang mengandung makna fi'il. Apa syaratnya? Isim itu biasanya mengandung sifat. Kalau isim mengandung makna fi'il, otomatis yang dibutuhkan adalah fa'il. Namanya juga fi'il, ya kan? Pasti yang dibutuhkan fa'il atau naibul fa'il. Itu yang wajib. Sehingga di sini dia kedudukannya mubtada, tapi sekaligus mengandung fi'il, makna fi'il. Sehingga setelahnya bukan khobar, tapi fa'il atau naibul fa'il. Kita lihat contohnya di bawahnya. Fayakunu marfu'an bihi sadda masadal khabar. Maksudnya sadda masadal khabar itu juga ada babnya khususnya di kitab-kitab nahwu lanjutan, yaitu kondisi yang menghalangi kaidah asal. Kaidah asal mubtada membutuhkan khabar. Tapi karena kondisi tertentu tadi sudah disebutkan situasinya, kondisinya sadda masaddal khabar. Dia menghalangi munculnya khabar. Bisyarti dengan syarat an yataqaddamal wasfa nafyun aw istifhamun. Dengan syarat apa? Ada redaksi nafi atau istifham sebelum sifatnya. Sifatnya tadi apa? Mubtada tadi ya. Langsung aja kita praktek biar nggak bingung. Sini. Nah, contohnya ini. Amusafirun akhawaka. Akhawa itu jamak dari akhun ya. Salah satu bentuk jamak dari akhun adalah akhawani. Walaupun yang populer apa? Ikhwah ya kan? Akhun ya. Akhun jamaknya yang paling populer ikhwatun. Tapi ada juga bentuk yang lain yaitu akhawani. Akhawani. Difathahkan semua. Akhawani. Nunnya kemana hilang? Karena idhofah. Setiap isim yang akhirannya alif nun, itu nunnya dihapus ketika idhofah. Baik itu isim musanna, jamak mudzakkar salim. Ya. Baik. Ya. Lihat di sini. Apakah, lihat ada harful istifham sini, hamzah ya. Apakah saudara-saudara lelakimu itu orang-orang yang safar? Ingat ada sifat ya, berarti pakai terjemahan yang. Apakah saudara-saudara lelakimu itu adalah orang-orang yang safar? Jadi kalau diterjemahkan itu seperti menerjemahkan jumlah fi'liyah. Seakan-akan seperti itu. Ya kan? Apakah saudara laki-lakimu itu orang-orang yang safar? Gitu. Dan yang kedua kita ke kiri. Ana jihun waladaka. Ya. Oh ya, yang pertama tadi lihat. Yang pertama dulu musafirnya mufrad. Lihat ini disebut dengan tidak cocok. In lam yutabik tadi. Enggak cocok. Musafirnya mufrad.
Di sini apa? Fa'ilnya, fa'ilnya kan di sini bukan khobar ya. Fa'ilnya di sini jamak, iya kan? Iya. Itulah kenapa tadi musafir ini seakan-akan kata kerjanya fi'il. Dan memang betul pada kaidah jumlah fi'liyah, bilangan dari fa'il atau naibul fa'il tidak mempengaruhi bilangan dari fi'ilnya, ya kan? Misalnya jaa muslimuna, jaanya nggak ikut-ikutan jamak. Nah, ini berlaku di kondisi seperti ini. Contoh kedua, anajihun waladaka, walada itu dua anak laki-laki ya. Nanti kan nunnya juga dihapus, waladani. Apakah dua anak lelakimu itu orang yang rajin, nah, orang yang sukses? Terus ya, lihat najinya mufrad, walada di situ musanna ya, dua maknanya. Tidak cocok secara bilangan, dan naji itu bermakna fiilnya. Yang dibutuhkan walada itu fa'il, ya, bukan khobar. Naji juga sekaligus sebagai mubtada. Yang berikutnya sekarang bentuknya didahului dengan ma nafiyah. Artinya tidak. Ma makruhun al-muflisuna, orang-orang yang ikhlas ya. Orang-orang muflis itu bukanlah orang-orang yang dibenci. Itu ya, lebih kurang gitu. Bukanlah orang-orang yang dibenci. Ada kata yang karena mengandung sifat. Yang terakhir, lihat makruh tadi, makruhnya mufrad, muflisunanya jamak. Ma maglubun atba'u ka atba', jamak tafsir dari tabi ya, tabi. Atba'. Para pengikutmu itu adalah para pengikutmu itu bukanlah orang-orang yang maglub yang dikalahkan. Ini bentuknya pasif ya. Naibul fa'il. Kalau tadi amusafirun, akhawaka itu yang dibutuhkan fa'il, anajihun waladaka yang dibutuhkan juga fa'il. Mulai dari ma makruhun al-muflisuna itu yang dibutuhkan naibul fa'il ya. Al-mukhlisuna ini naibul fa'il, ma maglubun atba'uka, atba' juga naibul fa'il. Kita sedikit lagi, akan khabaril mubtada. Sekarang membahas hukum-hukum khabarnya. Khabarnya mubtada. Li khabaril mubtada'i ahkamun. Ya, khabar mubtada punya beberapa hukum. Biasanya nanti ada wajib, ada jawaz atau jaiz ya. Yang pertama wujubu raf'ihi, wajib dirafa'kan. Contohnya Allahu akbaru, maka khabarnya adalah akbar, di situ marfu wajib ya. Dia tidak ditanwin karena apa? Ismul ladzi la yansharif. Kenapa alasannya dimasukkan ismul ladzi la yansharif? Karena dia tergolong sifat isim tafdil dengan akbar, sifat yang mengikuti pola fi'il. Akbar itu mirip dengan fi'il akbaro misalnya. Ya. Atau bahkan ada fi'il akbaru. Aku besar gitu kan. Setiap isim yang mengikuti pola fi'il maka tidak boleh ditanwin. Ini isim tafdil ya. Yang kedua, innal asla fihi an yakuna nakiratan mustaqatan. Nah, innal asla fihi an yakuna nakiratan mustaqatan wa qad yakunu jamidan. Pada asalnya, hukum asalnya khabar itu nakirah sekaligus mustaq. Nakirah itu ya tidak ada alif lam misalnya, tidak pakai alif lam gitu ya. Salah satu tanda ma'rifah kan ada alif lam. Ini tidak pakai alif lam. Baik tanwin atau tidak. Jadi perlu diluruskan. Nakirah itu tandanya bukan tanwin. Tanda nakirah itu tidak adanya alif lam. Kenapa? Karena tidak adanya alif lam belum tentu tanwin. Ya kan? Apa contohnya tadi? Akbar. Akbar tidak ada alif lam tapi juga tidak tanwin. Tetap nakirah enggak? Tetap nakirah. Jadi nakirah itu tanpa tanwin. Mustaq itu isimnya itu punya tasrif. Kalau di tasrif itu ketemu tasrifnya. Asal usulnya jelas, gitu ya. Tapi waqad yakunu jamidan, qad bertemu fil mudhari, yakunu maknanya jarang. Tapi terkadang jamid.
Jamid lawannya mushtaqoh. Artinya berasal dari isim-isim yang tidak ada asal usulnya. Contoh hadza hajarun. Ini adalah sebuah batu. Lihat hajarun. Sini adalah khobar nakiro tanpa alif lam, betul. Tapi di sini jamid. Ini yang kondisi yang jarang. Jamid. Hajar jamid nggak? Jamid ya. Emang ada tasrifnya. Hajaroyah juru hajron gitu. Ada. Hajirun mahjurun. Nggak ada kan? Ya nggak ada. Kalau nggak ada berarti namanya jamid. Nah nggak ada ya. Ada juga tahajjaro. Kalau tahajjaro ada. Artinya membatu. Menjadi seperti batu. Baik. Kemudian yang ketiga. Wujubul mutabaqatihi limubtada'i ifradan wa tasniyan wa jam'an. Harus sama dalam bilangan. Intinya gitu kan. Mufrad, musanna, dan jama'. Wa tazkiran wa ta'nisan. Yang kedua harus sama dengan dalam gender, laki-laki atau perempuan. Terhadap apa? Terhadap mubtada'nya. Contoh atau libu mustahidun. Jelas ya, nggak usah diartikan ya. Atau libani mustahidani. Ini di kitab Muyasar juga ada. Atau labu mustahiduna. Atau libatu mustahidatun. Atau libatani mustahidatani. Atau libatu mustahidatun. Yang artinya pada intinya adalah santri itu rajin gitu ya. Santri itu ya sungguh-sungguh. Yang keempat, jawazu hadfihi indalla alaihi dalilun. Boleh dihapus khobar itu kalau ada indikator, ada petunjuknya, terpenuhi syaratnya. Contoh, ini kharajtu faizal asadu. Nah, ini kan kalimatnya terpotong ya. Ketika aku sudah di luar, faizal asadu, maka seketika itu juga singa itu hadir. Tapi lafadz hadirnya nggak disebutkan. Kenapa? Boleh jadi orang Arab sudah paham redaksi ini. Kharajtu faizal asad gitu ya. Kharajtu faizal asadu. Orang Arab sudah paham. Di lafadz hadirnya, khabarnya nggak disebutkan lagi. Sama kayak kita. Kayak kita misalnya Pak. Kita ditanya. Kamu Mas misalnya. Mas tadi pagi sholat di masjid Istiqlal ya? Bilang iya gitu. Nah ini kan nggak sempurna sebenarnya jawaban. Harusnya jawaban yang sempurna apa? Iya saya sholat di masjid Istiqlal tadi pagi. Tapi kan cuma bilang iya naam gitu aja. Nah ini juga termasuk hal-hal yang sudah bisa dipahami. Kita jawab iya udah paham. Nggak perlu diulang lagi kalimatnya iya saya tadi sholat subuh di masjid Istiqlal. Nah ini seperti ini hal yang biasa. Dan nampaknya itu dulu. Nanti ada bait dari Ibnu Malik. Nanti kita sampaikan faedahnya karena waktunya sudah habis untuk bahas bait ya. Perlu nanti ana cek lagi penjelasan yang tepat ya. Nanti masuk ke poin kelima, kemudian 6 ya, nanti 6 juga bercabang-cabang lagi. Jadi cukup masih panjang pembahasannya, jadi tidak usah buru-buru. Kita cukupkan di pembahasan di poin tadi ke 4 ya. 4 sebelum bait dari Ibnu Malik. Mungkin demikian, ada pertanyaan? Silakan. Apa nih, Assalamualaikum. Izin bertanya. Biasanya kan kalau di kitab Nahwu itu suka ditemukan gitu indala alaihi dalilun, kalau misalkan ada korinah atau indikator. Biasanya kalau boleh tahu cara menemukannya bagaimana ya, Ustaz? Nah, iya, mencari indikator. Nah, Ustaz. Ya, di antara cara mencari indikator atau korinah atau dalil, pertama dari artinya. Ya, pertama dari arti. Harus memang paham makna ya, paham makna. Yang kedua, biasanya berkaitan dengan ilmu usul fikih. Jadi bahasa Arab itu, nahwu itu tidak terlepas dari usul fikih. Itu sangat relate, sangat berkaitan. Jadi nanti kalau nggak punya basic usul fikih nggak ketemu. Misalnya
indikator kalimat itu maknanya lil hasr, maknanya dibatasi, spesifik, kuat ketika apa? Kaidahnya taqdimu mahaqquhu at-ta'khiru yufidul hasr. Mendahulukan suatu lafaz yang pada asalnya diakhirkan, maka membentuk makna hasr, pembatasan, penguatan. Contohnya objek taruh di depan, ya kan? Objek taruh di depan. Biasanya objek itu bukan biasanya, harusnya objek itu di belakang, ya kan? Ditaruh di depan seperti pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya ada makna hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Di sini pertama artinya sudah paham, ya kan? Arti paham ditambah tadi kaidah usul tadi juga penting membantu kita memahami menemukan indikator ya dari lafaz yang diinginkan. Yang ketiga, banyak baca kitab-kitab lainnya gitu ya. Nanti apa ada insting ini kayaknya pernah dibahas di kitab yang lain gitu. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Ada lagi? Baiknya kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.